Halo guys, perkenalkan nama saya Willem Sirie, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih Jayapura. Kenapa saya ada di sini? Karena kita akan ngomongin sesuatu yang penting banget, terutama buat kalian yang suka makan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan atau SMKP. Tenang aja, saya jelasinnya santai kok, kayak lagi ngobrol sama temen. Nah, apa itu SMKP? Bayang aja SMKP itu kayak satpam di restoran favorit kalian, yang mastiin makanan aman, bersih, dan enak. Oke guys, pertama-tama kita bahas dulu soal standar keamanan pangan. Jadi nggak sembarang makanan bisa disebut aman ya. Ada standar-standarnya, kayak kita mau masuk universitas gitu, ada ujiannya. Di Indonesia sendiri, ada BPOM dan SNI yang ngatur soal ini. Standar internasional kayak HACCP dan ISO 22000 juga penting banget buat mastiin keamanan pangan secara global. Standar ini tuh kayak panduan buat mastiin makanan yang kita makan, itu terjamin kebersihannya, bebas dari bakteri jahat, dan gak bikin kita keracunan. Lanjut guys, kita bahas soal kontaminasi. Kontaminasi bisa terjadi karena banyak hal, mulai dari benda asing yang masuk ke makanan, kayak rambut atau serpihan kayu, sampai bakteri dan virus yang gak kasat mata. Makanya, penting banget buat institusi makanan, kayak restoran atau tempat makan lainnya, buat jaga kebersihan dan menerapkan sistem yang ketat, biar makanan kita terhindar dari kontaminasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak serius nih guys, yaitu peraturan. Walaupun terkesan kaku, tapi peraturan tentang keamanan pangan ini dibuat buat kebaikan kita bersama loh. Di Indonesia sendiri, ada banyak banget peraturan tentang keamanan pangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan badan. Semua itu dibuat biar kita bisa makan dengan tenang dan terjamin kesehatannya. Pernah nggak sih kalian kapok makan di suatu tempat karena pernah ngalamin kejadian nggak enak, misalnya nemuin benda asing di makanan? Nah, itu dia pentingnya membangun kepercayaan konsumen. Kalau sebuah institusi makanan udah punya reputasi baik dalam hal keamanan pangan, pasti konsumen juga bakal lebih percaya dan gak ragu buat makan di sana. Sebaliknya, kalau udah terlanjur kejadian yang gak diinginkan, bisa berabe deh. Reputasi bisa hancur, konsumen pun kabur. Makanya, SMKP ini penting banget buat diimplementasikan dengan baik. Terakhir guys, kita bahas soal prinsip utama SMKP. Ingat, SMKP itu bukan cuma teori, tapi harus dipraktikkan. Ada 5 jurus sakti yang harus dikuasai dalam SMKP. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian bahaya, monitoring dan evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Kita harus bisa identifikasi potensi bahaya di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku sampai penyajian. Terus, kita juga harus bisa ngasih penilaian seberapa besar risiko bahayanya. Jangan lupa, monitoring dan evaluasi juga penting banget buat mastiin semuanya berjalan lancar. Terakhir, kalau ada yang nggak beres, harus segera diperbaiki. Gimana guys? Udah mulai paham kan tentang pentingnya SMKP? Intinya SMKP kayak itu kita lagi main game strategi gitu deh. Kita harus bisa antisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi dan punya rencana buat ngatasinya. Kalau SMKP-nya udah oke, dijamin deh hal yang kita konsumsi bakal aman, bersih, dan pastinya enak. Jangan lupa, kesehatan itu tuh mahal harganya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita lebih peduli lagi sama keamanan pangan.